Siapkan hati dan pikiran kita lebih lagi untuk Tuhan menaburkan perkataan di dalam kehidupan kita. Haleluya Tuhan. Sebab Dialah satu-satunya yang dapat diandalkan. Haleluya Yesus. Ya Tuhan yang setia. Terima kasih. Kami ada sebagaimana kami ada sekarang ini
hanya anugerah Tuhan. Kami masih bisa berada di rumah Tuhan dengan kondisi sehat. Ada rasa aman, nyaman. Ini juga karena Tuhan. Itu sebabnya semua yang Tuhan berikan pada kami sungguh-sungguh yang terbaik, yang terbaik. Kami minta ampun kalau kami seringkali tidak memberikan yang terbaik bagi Engkau. Namun pada siang ini kami akan duduk bersama. Kuatkan iman kami untuk mendengarkan firman Allah. Roh Kudus sendiri membimbing kami supaya memiliki hati yang taat, patuh, dan bergegas-gegas melakukan segala kehendak Allah. Terima kasih banyak Tuhan. Dalam hal ini kami tidak mau iblis diuntungkan, tapi Tuhan Yesuslah yang mengendalikan dan disenangkan lewat kami duduk diam mendengarkan firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan. Kita masih pada tema yang sama. Rumah tanggaku adalah rumah Tuhan. Kita sudah masuk pada bulan kelima, bahkan di minggu kedua, 1 bulan setengah lagi, kurang lebih 6 sampai 7 pertemuan. Maka tema ini akan berganti menjadi rumah Tuhan adalah rumah tanggaku. Jangan sampai kita kehabisan waktu. Kita belum merasakan intinya rumah tangga kita menjadi rumah Tuhan. Kita masih sama saja dengan tahun yang lalu. Tidak ada sesuatu yang membuat kita rasa ini berbeda sekali rumah tanggaku. Jangan sampai. Waktu kita pasti akan habis, tapi jangan habis-habiskan waktu kita. Waktu kita pasti akan habis. Kita tidak akan lagi merasakan hal yang sama ketika Tuhan mengarahkan keluarga kita, rumah tangga kita menjadi rumah Tuhan. Dan sudah dipastikan pada kita lewat firman Allah, jangan sampai ada alasan membuat rumah tangga kita tidak menjadi rumah Tuhan. Karena mertua kah? Karena ipar? Atau karena menantu? Semua, kalau kita masih satu rumah dengan keluarga kita, dengan kakung putri kita, dengan ipar kita, mereka juga adalah keluarga yang turut serta menjadikan rumah tangga kita menjadi rumah Tuhan. Masing-masing kita akan berperan. Bukan hanya istri yang berperan menjadi pendoa, pelaku firman, setia beribadah kepada Tuhan. Dialah yang menjadi peran penting untuk menjadikan rumah tanggamu menjadi rumah Tuhan. Atau suami yang sambil bekerja keras kemudian melayani Tuhan, mencintai istri dan anak-anak. Suamilah yang bekerja keras untuk menjadikan rumah tanggamu menjadi rumah Tuhan. Atau anak-anak laki-lakimu atau anak perempuanmu, mereka sambil mengais rezeki juga dipanggil di gereja melayani Tuhan. Dan mereka yang disebut berperan penting untuk menjadikan rumah tanggamu menjadi rumah Tuhan, gak ada. Suami berperanlah menjadi peran suami yang menjadikan rumah tanggamu menjadi rumah Tuhan. Demikian juga istri, demikian juga ada laki-laki, demikian juga ada perempuan. Jika kita tinggal bersama dengan mertua, mertua harus menjadikan rumah tangga keluargamu menjadi rumah Tuhan. Ipar jika masih bersama-sama. Kenapa Tuhan panggil kita seperti ini? Karena Tuhan ingin sebelum Dia datang pada kali yang kedua, kita sudah merasakan indahnya rumah tanggaku menjadi rumah Tuhan. Tidak kebetulan virus corona merajalela di 5 benua, di seluruh dunia, khususnya di tengah-tengah keluarga Elroy. Kita bersyukur sampai hari ini, anggota keluarga Elroy tidak ada yang kena dan jangan sampai kena. Namun dari sinilah kita berupaya bagaimana kita punya rumah tangga menjadi rumah Tuhan. Bayangin dengan adanya virus corona ini, seluruh dunia, pendidikan seluruh dunia amburadul, kacau. Bayangin, semua belajar lewat online, lewat televisi. Semua sarana online dipakai untuk mencerdaskan anak-anak kita yang masih harus mengenyam pendidikan. Kebayang gak? Di sekolah aja udah bertemu dengan guru tergalak pun tetap gak nyantol pelajaran.
Bagaimana hanya dengan online? Bagaimana hanya dengan televisi? Keluarga Elroy butuh Tuhan di hidup anak-anak kita. Bagaimana cara kita butuh Tuhan? Bagaimana Tuhan serta? Bagaimana Tuhan campur tangan masa depan anak-anak kita? Kita harus menjadikan rumah tangga kita menjadi rumah Tuhan. Berarti Tuhan memang harus hadir dalam rumah tangga kita setiap hari. Bayangin orang-orang kaya saja sekarang ini udah mulai gregetan, udah mulai panas dingin dengan adanya ekonomi yang sudah mulai ambruk. Banyak pabrik yang sudah ditutup. Setiap hari kita mendengar, kita melihat, membaca jumlah yang di PHK, sudah dirumahkan, dipermanis kata-katanya, kalimatnya sudah lagi dirumahkan. Kapan nanti dikantorkan, kapan dibawa, kapan untuk bekerja kembali, kita nggak tahu. Situasi ke depan, 1 hari ke depan aja kita nggak tahu. Bagaimana kita tidak butuh Tuhan? Itu sebabnya bersegera menjadikan rumah tanggaku adalah rumah Tuhan. Kita keluar saja kesehatan kita dan nyawa kita terancam. Bayangin, udah pakai masker, udah pakai APD, masih saja keserang dengan penyakit ini, corona. Kita betul-betul tidak bisa berbuat apa-apa. Penjagaan kita terbatas. Sekalipun Tante Syara mengeluarkan baju APD-nya untuk seluruh keluarga Elroy, tetap itu hanya dipakai sekali. Itu sebabnya sekali lagi bergegas, bebenah. Jadikan rumah tangga kita itu rumah Tuhan. Kita akan lihat dalam Yosua pasal 24. Yosua pasal 24. Mulai ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Yosua pasal 24. Ayat yang ke-11 mulai. Kita akan baca sampai ayat yang ke-15. Setelah kamu menyeberangi sungai Yordan dan sampai ke Yeriko, berperanglah melawan kamu warga-warga kota Yeriko, orang-orang Amori, orang Feris, orang Kanaan, orang Het, orang Girgasi, orang Hewi, dan orang Yebus. Tetapi mereka itu kuserahkan ke dalam tanganmu. Perhatikan ya. Kemudian aku melepaskan tabuhan mendahului kamu, dan binatang-binatang itu menghalau mereka dari depanmu, seperti kedua raja orang Amori itu. Sesungguhnya bukan oleh pedangmu dan bukan pula oleh panahmu. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan tetapi kamu yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Ayat 15, perhatikan ya. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua sudah memimpin bangsa Israel. Ketika dia menyeberangkan seluruh bangsa Israel, dia ulangi lagi, dia ingatkan lagi kenangan yang tidak akan mungkin terulang. Kenangan yang hebat, yang ajaib yang dialami oleh bangsa Israel. Dikatakan ketika sudah berputar-putar 40 tahun di padang belantara, 40 tahun aja bangsa Israel untuk menulis mujizat-mujizat Allah itu gak cukup. Tenaga mereka gak cukup untuk mendata setiap kemurahan Allah yang selama mereka berada di padang belantara. Tetapi ada ujungnya, 40 tahun itu tetap ada ujungnya.
Sekalipun perjalanan mereka dihiasi, dikatakan kasut mereka tidak pernah usang, kaki mereka tidak pernah bengkak, mereka tidak pernah mengalami kelaparan di padang belantara, karena setiap pagi ada mana turun. Ketika mereka butuh daging, mereka diberikan daging. Air di padang belantara adalah sesuatu yang sangat ajaib kalau didapat, tetapi mereka bisa minum berlimpah-limpah dari gunung-gunung batu dengan menghadapi, dengan menikmati segala mujizat Allah. Tapi belum mereka sampai di tanah Kanaan, di tanah perjanjian dikatakan. Dan ada satu sungai yang disebut Sungai Yordan. Mereka harus menyeberang sungai itu baru bisa sampai di tanah Kanaan. Perhatikan ketika Yosua mengatakan ini, karena mendapatkan rumah tangga menjadi rumah Tuhan bukan sesuatu yang dianggap sepele, itu sesuatu mujizat tiba-tiba datang. Enggak. Ketika mereka berada di tepi Sungai Yordan untuk menyeberang, dikatakan mereka mempersiapkan 3 hari. Mereka mempersiapkan diri untuk menyeberang 3 hari, dan Sungai Yordan pada masa ketetapan Tuhan mereka menyeberang pada saat deras-derasnya, berada pada kedalaman yang cukup 4-5 meter. Bagaimana seorang mbak putri yang lagi dipapah untuk bisa menyeberang Sungai Yordan, kapal saja nggak bisa menaklukkan Sungai Yordan ini yang lagi deras-derasnya. Tetapi mereka sudah waktunya, jadwalnya menyeberang. Ingat, maksud jadwalnya Tuhan itu enggak seperti jadwal kita, tunggu ketenangan dulu baru bisa kita jalani kehendak Allah. Tidak, kalau sudah jadwalnya, kita memang harus nyebrang, kita harus nyebrang. Kita harus melewati kehidupan ini. Itu sebabnya dipersiapkan 3 hari. Dan pada saat 3 hari dikatakan mereka diserukan, seluruh jemaat Israel diserukan, kuduskanlah dirimu. Cuma itu yang bisa melayakkan mereka menyeberang Sungai Yordan yang tidak boleh dengan kekuatan mereka. Ini yang Tuhan mau. Menghadapi zaman yang sudah gak stabil. Hari ini ada makanan, besok kita gak tahu ada enggak. Hari ini anak kita sehat, besok enggak. Kita gak tahu. Kita perlu setiap hari menguduskan diri. Dan dikatakan setelah itu mereka bisa menyeberang, benar-benar bisa menyeberang karena dibuat kering oleh Tuhan dengan cara yang ajaib. Itu mungkin ada fase tersendiri, ada hari tersendiri kita akan bahas. Tetapi ketika sampai mereka di seberang, mereka sudah dihadang. Coba ayat yang ke-11. Mereka sudah dihadang. Sudah ada yang siap melawan mereka. Hati-hati. Ini gambaran perjalanan rohani kita. Setelah kamu menyeberangi Sungai Yordan sampai ke Yeriko, berperanglah melawan kamu warga-warga kota Yeriko. Terus sampai ke kota Yebus, sampai di orang-orang Yebus. Memang datang melawan. Tetapi apa yang Tuhan katakan? Tetapi mereka kuserahkan ke dalam tanganmu. Tuhan yang sengaja memberikan kemenangan. Dan ini janji Tuhan pada keluarga kita loh. Janji Tuhan pada keluarga kita bahwa keluarga kita pasti menang. Tetapi kita harus melewati orang-orang yang datang melawan kita, keadaan yang menghimpit kita, keadaan yang menyusahkan kita, keadaan yang menyusahkan kita. Dengan adanya virus corona, benar-benar kita lihat kalau bukan Tuhan kita nggak bisa buat apa-apa. Beberapa kejadian untuk menggambarkan kepada kita, dokter terbaik sekalipun, dokter terpintar sekalipun tidak bisa mengatasi virus corona. Imun anak kecil terbaik pun tidak bisa melawan virus corona. Di usia berapa tahun? 4 tahun. Dia harus diisolasi tanpa mama, tanpa ibu, tidak dilihat siapa-siapa. 5 menit Lena gak dilihat, bagaimana caranya? Ucapkan syukur pada Tuhan, anak-anakmu ada di sampingmu dan dibawa ke rumah Tuhan. Membaca itu berat sekali, sedih sekali.
anak kecil kalau sudah dewasa tanpa orang tua akhirnya nanti sembuh tidak apa-apa. Tapi kalau anak kecil diisolasi, dia buka mata nggak ada orang, dia tutup mata juga, dia buka mata lagi nggak ada orang dengan sesak nafas, nggak ada yang bisa bantu. Tapi Tuhan janji itu akan diberikan ke tangan kita diberikan ke tangan kita dan kita menjadi sebagai orang-orang yang berkemenangan, keluarga yang berkemenangan. Tetapi intinya keluarga kita harus menjadi keluarga Tuhan dulu. Rumah tangga kita harus menjadi rumah Tuhan dulu. Sampai dikatakan ketika akan melawan daerah berikutnya, dikatakan sengaja Tuhan menabung. Entah dari mana tabuhan itu. Kita lihat ayat 12. Kemudian aku melepaskan tabuhan mendahului kamu, dan binatang-binatang itu menghalau mereka dari depanmu. Sesuatu yang aneh tapi ajaib, sempurna kalau Tuhan bela kita. Masakan kita tidak berupaya menjadikan rumah tangga kita rumah Tuhan? Hanya dengan godaan kecil kita harus jatuh. Hanya dengan pengaruh kecil kita mencemari hidup kita, menunda menjadi rumah tangga kita menjadi rumah Tuhan. Hanya perkara hari ini keuntungan kita agak menurun, kita membuat tercemar rumah tangga kita. Dan ada hal-hal lainnya yang menjadi alasan bahwa nggak bisa rumah tanggaku menjadi rumah Tuhan. Bayangin kalau kita nyerah kayak gitu gimana? Kalau kita nyerah kayak gitu gimana nanti? Pasangan hidup kita, anak-anak yang keluar dari rahim kita, anak-anak yang Tuhan titipkan di rumah tangga kita. Kalau ada pemimpin rumah tangga menyerah, tidak sanggup menjadikan rumah tangga menjadi rumah Tuhan. Padahal kita sudah diberikan hidup, diberikan sehat, diberikan kekuatan, supaya kita punya masa, kita punya waktu, kita punya daya, kita punya tenaga untuk menjadikan rumah tangga kita menjadi rumah Tuhan. Sekali lagi, tujuan pernikahan kita, tujuan kita membentuk rumah tangga menjadi keluarga, pasti untuk bahagia. Sendiri kita sudah bahagia, tapi ingin lebih bahagia lagi kan? Kita berumah tangga, kita sudah sejahtera dengan gaji pribadi kita, tapi kita ingin dengan berumah tangga kita lebih sejahtera. Kita sudah tenang tapi ingin lebih tenang lagi, makanya kita nikah. Kita sudah bersuka cita, tetapi kita ingin lebih bersuka cita dengan berumah tangga. Enggak ada di sini, khususnya anak-anak saya yang lagi dalam proses untuk menikah. Enggak mungkin mereka ini punya cita-cita kalau setelah saya menikah saya akan hidup dalam pertengkaran. Sudah cukup saya berbahagia seorang diri. Saya nggak pernah punya lawan waktu saya seorang diri. Nah sekarang saya punya pasangan untuk menjadi lawan saya, untuk adu argumentasi, untuk ngotot-ngototan, untuk saling menyakiti. Waktu saya muda, waktu saya sendiri, saya tidak bisa menyakiti orang lain. Nah sekarang pasangan saya menjadi tempat saya melampiaskan semuanya untuk menyakiti dia. Wah udah gini. Kita menikah itu karena memang kita mau berbahagia. Tapi kembali lagi, ternyata rumah tanggaku adalah rumah Tuhan itu ngungkulin dari kata bahagia, lebih dari kata bahagia, lebih dari kata tenang, lebih dari kata sukses, lebih dari kata sejahtera, lebih dari kata damai. Kalau rumah tangga kita menjadi rumah Tuhan. Tetapi itu bukan mujizat. Sekali lagi, itu bukan mujizat. Itu bukan mujizat. Atau bukan dari hasil sebuah doa terus menerus maka rumah tanggaku bisa dipulihkan. Itu betul sangat dibutuhkan doa dalam rumah tangga. Tapi kalau hanya doa terus tetapi tidak ada perjuangan untuk menjadikan rumah tanggaku menjadi rumah Tuhan, seperti yang dialami oleh Yosua dengan berani dia katakan, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Itu bukan proses singkat yang dia temukan, atau dia tidak pernah mengajar keluarganya, atau dia tidak pernah mengajar dirinya. Dia mengajar dirinya dan tenggelam di dalam kebenaran Allah, membuat dia punya keberanian berkata, rumah tanggaku adalah rumah Tuhan.
Aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Aku dan seisi rumah tanggaku. Sekali lagi, untuk menemukan keluarga-keluarga yang berbahagia, itu bukan mujizat sama sekali, itu bukan mujizat. Bukan hanya karena kita banyak berdoa. Tapi bukan berarti kita tidak usah berdoa ya. Tapi tidak cukup cuma dengan doa, tetapi dengan sebuah perjuangan menjadikan rumah tanggaku menjadi rumah Tuhan. Seperti Yesus memperjuangkan kita menjadi anaknya, menjadi milik kepunyaannya. Bayangin, rela menjadi manusia loh. Manusia yang sengaja mengambil tempat yang paling bawah, paling papa, paling menderita, dan memilih salib. Dia memilih salib menjadi tempat kematiannya untuk menebus dosa saya dan saudara, untuk cuma menjadikan saya dan saudara anak Tuhan. Supaya ada kalimat yang berkata, supaya kita menjadi umatnya dan dia menjadi Tuhan kita. Itu saja harus seperti itu. Ada yang malas, dia berkata, ya Tuhan sudah kerjakan, bilang Yesus yang kerjakan, aku akan menjalaninya aja. Kalau kita cuma menjalaninya aja tanpa perjuangan, iblis sudah caplok kita. Dia bilang, Tuhan katakan, iblis mengaum seperti singa yang mengaum. Iblis bagaikan singa yang mengaum-ngaum. Kapan dia bisa terekam kita? Yang mengikuti film 40 hari Yesus berpuasa, dikatakan iblis mengundurkan diri. Siapa yang dia tunggu? Saya dan saudara untuk digagalkan sebagai domba-domba yang sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Kalau kita tidak punya perjuangan untuk menyelamatkan keluarga kita, kita tetap akan mendapatkan hasil setiap hari nol. Pertengkaran, masalah tidak berhenti, bangkrut, miskin, nggak ada ucapan syukur. Bagaimana mau berbahagia? Itu sebabnya kita melihat langkah-langkah di mana supaya kita berjuang. Kata berjuang buat keluarga kita. Kita nggak salah pilih kok, betul. Supaya kita nggak salah pilih. Mas Ab tidak salah pilih Mbak Ian. Mbak Ian tidak salah pilih Mas Ab. Mbak Lastri tidak salah pilih Pak Yunan. Pak Yunan tidak salah pilih Mbak Lastri. Mas Toto tidak salah pilih Mbak Tati. Mbak Tati tidak salah pilih Mas Toto. Nggak ada yang salah pilih. Pak Mas Sono memilih Mbak Tati, Bu Tati, Bu Wati. Nggak salah untuk menjadi pasangan. Tapi yang salah bagi orang-orang rumah tangga yang dikendalikan oleh pengaruh doktrin kuasa kegelapan, ketika kita tidak menjalani kehendak Allah, ketika kita tidak memperjuangkan milik kita. Kalau istrimu milikmu, perjuangkan dia. Bisa katakan ke dia secara langsung, ambil wajahnya dan katakan, kamu milikku. Bagaimanapun juga kamu akan kupertahankan. Kalau ada yang mau merebut istrimu, rebut dia kembali dan berkata, kamu adalah milikku. Nggak ada gengsi-gengsian dalam rumah tangga kok, gengsi-gengsian. Ben wae ngono ya, aku gengsi lah mau pertahankan dia. Udah pilih dia, udah lawan orang tua mungkin udah lawan orang tua. Setelah ada masalah di rumah tangga, diculke wae. Bagaimana kita bisa menjadikan rumah tangga kita itu rumah Tuhan? Katakan pada suamimu, sekalipun dia laki-laki, aku malu, aku kan bego, aku perempuan, di mana harga diriku? Ambil dia dan katakan, Pak, kamu milikku. Siapapun yang merebutmu dariku, nih, saya mau pertahankan keluargaku. Karena kita punya tujuan yang sama, yaitu mau menjadikan rumah tanggaku rumah Tuhan. Saya senang dengan orang, mungkin mereka akan malu, enak dengan Abed. Tapi ini cara yang sangat saya senangi dalam mereka. Mereka sudah 3 tahun ya, 3 tahun ya. Ya, mereka hampir 3 tahun ya jalannya. Ya, mereka ketemu itu bukan berarti mereka nggak punya pacar. Sempat ada pacar-pacar mereka. Nah, kebetulan masa lalu Stella, pacar Stella dulu itu, wah, cinta mati gitu, cinta mati.
Jadi biar Stella sudah putuskan, dia masih cari Stella. Dia setiap bulan akan mengucapkan selamat apa, pokoknya seperti itu. Nah, dia sudah punya hubungan dengan Abed. Ini mereka belum tunangan, tapi cara dia mempertahankannya. Dia cari siapa yang masih suka ketemu dengan kekasih saya. Dia mau cari tahu, dia cari orang dan dapat. Oh, kamu temannya Stella ya? Iya. Oh, mantannya Stella? Iya. Boleh berteman dengan Stella, tapi jangan sampai kelewatan ya. Oh iya. Dia janji sama Abed, tidak kelewatan. Tapi ketahuan setiap bulan dia masih terus kejar Stella, terus mencurahkan isi hatinya. Abed peringatkan lagi, tolong ya, jangan sampai lewat batas. Ya. Pokoknya bagaimana mereka punya dialog. Akhirnya Abed katakan tidak boleh lagi. Itu masih pacaran, dia sudah pertahankan, dia sudah rebut, dia perjuangkan. Apalagi itu sudah jadi suamimu, sudah jadi istrimu. Engkau harus bisa supaya kita bisa masuk pada target kita. Pada setengah tahun ini, 6 bulan ini, betul-betul keluarga kita sudah menjadi rumah Tuhan. Betul-betul sudah menjadi rumah Tuhan. Kata berjuang di sini saya periksa di Kamus Besar Indonesia, artinya memperebutkan sesuatu dengan mengadu tenaga. Nggak aman loh sebenarnya suami kita dan istri kita, nggak aman. Sekalipun itu sudah diteguhkan, tetapi tetap tidak aman. Itu sebabnya suami harus siaga, istri harus siaga. Pertahankan milik kepunyaanmu. Bayangin cara memperjuangkannya mengadu tenaga. Nggak main-main untuk menjadikan rumah tanggaku menjadi rumah Tuhan loh, nggak main-main. Serius. Sudah hilang itu ego, sudah hilang itu kegengsian, sudah hilang sama sekali. Itu sudah gak kanggo. Udah gak kanggo. Satu waktu ada pedatua muda kita mengingatkan temannya yang lagi terganggu masalah keluarga. Kamu harus berani dan katakan kamu itu milikku. Benar. Mau bilang kapan lagi waktu masih pacaran? Kalau sudah nikah, ya lah, mau saya sudah berikan segala-galanya. Dia kayak gitu. Muncul gengsi. Padahal makin kita meneruskan rumah tangga kita, seharusnya kita makin tahu bahwa dia betul-betul milikku, yang akan kujaga. Bersama dia aku akan masuk dalam kerajaan surga. Bukan bersama dia sampai tua, tetapi sudah bisa ranjang. Bersama dengan dia sampai tua, tetapi sudah tidak ada cinta lagi. Bersama dengan pasanganmu sampai dalam kerajaan surga. Itu baru tercipta rumah tanggaku adalah rumah Tuhan. Kemudian kata berjuang di sini menyerbu. Bayangin, mempertahankan keluarga kita, menyerang siapa yang akan mengganggu rumah tangga kita, menyerbu mereka. Mungkin kita tidak pakai fisik gitu ya, tidak pakai fisik, tetapi kita punya daya, punya tenaga untuk mempertahankan milik kita supaya bisa masuk di dalam rumah tanggaku adalah rumah Tuhan. Yang lebih ngeres lagi ini, berkelahi. Walaupun sukar dan penuh bahaya. Kata berkelahi ini jangan sampai asosiasinya itu fisik kita yang adu jotos. Tidak. Kita berkelahi dalam doa dengan iblis yang akan menghancurkan keluarga kita. Itu setiap hari kita berkelahi dengan iblis. Itu maunya Tuhan, supaya keluarga kita itu tertolong. Karena kita akan sampai seperti ini. Kalau rumah tanggaku adalah rumah Tuhan, terbayang dari pagi sampai malam, 1 hari 24 jam, yang menjamin hidup kita itu sudah Tuhan. Kita bekerja, Tuhan memberikan berkat, Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, perlindungan, dan kesanalah Tuhan mau kita mengambil berkat itu dan dibawa kepada keluarga. Setiap hari kalau rumah tangga kita menjadi rumah Tuhan, kira
lepas dari kuasanya, kuasa firman, kesanalah diperintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Di masa sukar seperti ini, sekali lagi, tidak bisa ada lagi yang menolong kita. Sekalipun kita begitu sehat dan kuat, kalau ekonomi sudah hancur, apa yang kita bisa lakukan? Semua jalan bisa tertutup, perusahaan-perusahaan besar bisa bangkrut. Kita punya cara apa? Jadikan fokus, jadikan rumah tanggaku menjadi rumah Tuhan. Kalau kita bisa kehilangan jalan, para pengusaha bisa kehilangan jalan, tapi Tuhan tidak pernah kehilangan cara untuk memberkati rumah tangga kita. Tidak akan pernah kehilangan cara. Oh, Dia punya segala jalan, Dia punya langit dan bumi dan segala isinya. Tetapi di mana kita tempatkan Tuhan? Ini pertanyaannya. Di mana kita tempatkan Tuhan? Saudara ingat tentang Nuh. Itu awal ketika Tuhan membinasakan seluruh dunia. Seluruh dunia. Karena semua dosa dan kejahatan itu sudah sampai di atas. Udah berseru-seru kejahatan. Sampai Tuhan katakan, aku menyesal sekali. Aku menyesal sekali. Jangan sampai Tuhan menyesal sudah menembus kita dengan darahnya. Jangan sampai Tuhan menyesal sudah mati di atas kayu salib, menderita di atas kayu salib sampai mati untuk supaya kita terselamatkan. Jangan sampai Tuhan menyesal karena kita gagal jatuh bangun dalam membangun rumah tangga menjadi rumah Tuhan. Jangan sampai gagal. Tuhan pernah menyesal sehingga Dia musnahkan seluruh dunia dengan air bah. Tapi adakah yang mustahil bagi Tuhan kalau kita yang berjuang menjadikan rumah tangga kita rumah Tuhan? Buktinya Nuh bersama istri, bersama 3 anaknya lagi, dan 3 anak mantunya, satu keluarga bisa terbangun menjadi rumah Tuhan. Itu sesuatu yang hebat dan ajaib, dan Tuhan mampu lakukan itu. Tuhan mampu lakukan itu. Itu sebabnya bersyukur kalau ada mertua di rumahmu. Bersyukur kalau ada ipar di rumahmu. Mereka akan menjadi keluarga yang akan turut membangun rumah tanggamu menjadi rumah Tuhan, keluargamu menjadi rumah Tuhan. 8, cuma 8 dari sekian banyak orang satu dunia, cuma 8 yang selamat. Keluarga Elohim selamat. Cuma 8 yang selamat, yang berhasil berjuang menjadikan rumah tangganya menjadi rumah Tuhan. Dulu Roh Kudus hanya bekerja secara perorangan. Sekarang Roh Kudus bekerja di keluarga Mas Ab, Roh Kudus bekerja di keluarga Pak Ana, Roh Kudus bekerja di keluarga Pak Wati, Roh Kudus bekerja di keluarga Pak Umar Paung, Roh Kudus bekerja di keluarga Pak Padi, Roh Kudus bekerja di keluarga Pak Vito, Roh Kudus bekerja di keluarga Pak Mulwanti, Roh Kudus bekerja di keluarga Dora, di keluarga Desi, di keluarga Mas Yohanes, di keluarga Komoti. Roh Kudus bekerja di keluarga dari Mbak Tarno, dari keluarga Mbak Larni. Roh Kudus akan terus bekerja di keluarga Mas Toto atau Mbak Tati yang hadir saat ini. Masih sama kuatannya untuk menolong kita supaya kita terlepas dari kesukaran dunia ini. Itu intinya, dan kita bisa masuk dalam kerajaan surga. Saudara, kita akan lihat yang kita akan perjuangkan. Hal pertama, kendalikan dirimu. Kendalikan dirimu. Untuk membangun rumah tangga, jangan di depan kita itu kita kasih keegoisan kita. Lebih dulu ada masalah egois kita, pikiran manusia kita sendiri yang kita kedepankan sampai terluka pasangan kita. Saya bilang sama anak-anak, kalau sudah berumah tangga jangan sampai ada dari salah satu kalian itu ada yang menyesal menikah. Jangan ada yang sampai menyesal menikah denganmu. Baik itu Abed atau Ella atau Eva dan kakak. Karena itu pilihan. Setelah itu jalani kehendak Allah dengan cara kendalikan dirimu.
Jangan mudah muntah. Jangan mudah marah. Jangan mudah kecewa. Jangan mudah putus asa. Jangan kerdil jiwamu. Kalau kita benar-benar mau menjadikan rumah tangga kita rumah Tuhan, itu bisa dijabarkan masing-masing di rumah. Kemudian berjuang, ini penting sekali. Kalau sudah aman, sudah terkendali, dan tidak emosi-emosian, udah tidak ngotot-ngototan, tidak mudah adu argumentasi sampai kelamaan, udah mau malam masih adu argumentasi, udah mau tidur masih adu argumentasi. Bayangin, bangun pagi yang diomongin masalah kemarin. Kapan selesainya? Padahal ada langkah berikutnya untuk membuat rumah tangga kita menjadi rumah Tuhan, yaitu keluarga masing-masing datang duduk merendahkan diri di hadapan Tuhan dan cari kehendak Allah. Karena yang kita unggulin di dalam menata rumah tangga kita dan menjalankan rumah tangga kita itu kehendak Allah, harus kehendak Allah. Kalau kehendak Asap, wah tidak cocok dengan kehendak Pak Yan, berat. Kalau kehendak Pak Yan tidak cocok dengan kehendak Mas Ab, wah Gaby cuma lihat ibu gini. Oh, Michael cuma lihat Mas Ab, makan nanti tak beli aja di Raja Pedas gitu ya. Kalau itu yang dikedepankan, kalau kita sendiri-sendiri, tetapi kalau kehendak Allah, wah diatur kita sedemikian rupa dan sempurna ketika keluarga menjalankan kehendak Allah. Dan itu harus dicari bersama. Itu harus dicari bersama. Dipelajari bersama, direnungkan bersama, dan dilakukan bersama. Wah, ini rumah Tuhan, ini rumah tangga, ini rumah Tuhan beneran loh. Tenang-tenang, rasakan sorga di dunia sudah ini. Rasakan sorga di dunia sudah ini. Merasakan sorga neraka di dunia, ya itu, bertengkar terus dari pagi sampai malam. Saya bilang, ada cita-cita yang mau menikah ini. Pokoknya saya selama bujang, selama jadi gadis selalu dibully. Nanti saya nikah, nih saya akan balas dendam. Suamiku akan menjadi tempat di mana saya akan dibully dia dari pagi sampai malam. Istriku akan saya permainkan, dan saya permainkan dari waktu saya muda. Sekarang saya akan balas dendam dong. Wah, jangan ditanya orang kayak gitu. Tanya lain-lain. Adakah dendam di hatimu dengan masa lalu? Bahaya sekali. Jadi satu hari targetku 7 kali bertengkar. Enggak 7 kali, 1 hari aja. 1 kali bertengkar. 1 hari 1 kali bertengkar. Tapi sepanjang hari diam-diaman. Kita betul-betul dihancurkan oleh dunia. Benar, iblis itu menari di rumah tangga kita hancur total, hancur benar. Jangan pernah mimpi ya, jangan pernah bilang sorga di mulut, jangan. Ucapkan aja neraka setiap hari di mulut saudara. Karena jadilah seperti perkataan, sudah rasa neraka terus di dunia, bagaimana bisa akan biasa di surga? Sudah biasa di dunia neraka, terus tiba-tiba ke surga, tiba-tiba adem, nanti malah bingung di surga. Jangan. Karena itulah sebabnya ketika kita semua bisa mengendalikan diri, kita akan mudah bersama-sama mencari kehendak Allah. Kemudian yang ketiga terakhir, berjuang. Ini berjuang, semua itu berjuang loh. Berjuang untuk saling memberkati. Berjuang untuk saling memberkati. Saya kadang-kadang ini tenangan atau enggak ya? Kita enggak lama sakit hati dengan orang yang di luar, tetapi dengan yang di dalam itu kita lama sekali sakit hati. Dengan suami lama sekali kita sakit hati. Dengan istri lama sekali kita sakit hati. Tapi kalau tetangga bikin sakit hati, cepat sekali kita senang, cepat sekali kita damai, dan cepat-cepat kita memberikan pertolongan. Karena kata itu yang dianjurkan Tuhan Yesus. Itu merupakan perintah. Tapi kalau istri buat salah, kepahitan suami itu nggak bisa manis gitu, pahit terus. Gitu ya. Kalau suami sudah mulai ke arah lagi yang salah menurut dia, sudah tidak ada damai lagi sepanjang hari. Kalau istri yang berbuat salah seperti itu, suami akhirnya perkataan setiap hari dari pagi sampai malam hanya perkataan menyakiti pasangan hidup.
Bagaimana bisa membangun rumah tangga di saat-saat virus corona lagi merajalela, mengganggu pendidikan anakmu, mengganggu ekonomimu, betul-betul mengganggu kesehatan dan bisa mengancam nyawamu kalau kita tidak membangun rumah tangga kita menjadi rumah Tuhan. Sebab yang akan menolong kita punya rumah tangga hanya Tuhan Yesus. Dan harus satu-satunya cara jadikan rumah tangga kita adalah rumah Tuhan. Jadi berjuang untuk saling memberkati. Kita akan baca bersama-sama Lukas pasal 6. Dalam ayat yang terakhir ini Lukas pasal 6, ayat yang ke-27 sampai 28. Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 28. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, sekalipun itu istrimu, suamimu, iparmu, mertuamu, menantumu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, kalau itu satu keluarga. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Siapa yang akan memulai? Saya tanya pada keluarga Elroy. Dari dua ayat ini, tuntutan di bagian kita memperjuangkan keluarga kita menjadi rumah Tuhan, merebut suami kita milik kita, merebut istri kita menjadi milik kita, mempertahankan anak-anak di dalam keluarga kita, mempertahankan orang tua yang Tuhan sudah berikan dalam keluarga kita. Itu butuh perjuangan. Kalau yang merendahkan kita adalah suami kita, Tuhan minta, Tuhan perintahkan kita untuk mengasihi dia, mendoakan dia, dan mintakan dia berkat, mintakan dia berkat. Kalau itu pasangan hidup kita, kalau itu suami kita, kalau itu istri kita, ini perintah Tuhan loh. Ini perintah Tuhan. Tua bersama tetapi tidak sampai masuk surga, bagaimana bisa? Tua bersama tapi sudah bisa ranjang, bagaimana bisa? Tua bersama tetapi sudah tidak lagi rasa sebagai suami istri, bagaimana bisa? Berarti iblis sudah menang atas keluarga kita. Iblis sudah menang atas keluarga kita. Mari saat ini Tuhan katakan, istri itu milikmu, rebut dia. Suami itu milikmu, rebut dia. Pertahankan dia. Mengadu tenaga, sekalipun itu dalam bahaya, terlalu sukar untuk dilakukan, lakukan itu. Bahwa mereka semua nggak ada yang nggak bisa, karena Tuhan pasti akan tolong kita semua. Karena Tuhan ingin sekali menunjukkan pada dunia ini keluarga Elroy, mereka mampu membangun rumah tangga mereka menjadi rumah Tuhan. Kesanalah wadah-wadah yang kita sudah sediakan itu, wadah sehat, wadah berkat, wadah sukacita, wadah sejahtera, itu diperintahkan. Bukan cuma 1 bulan, atau bukan cuma selama corona, tapi sampai kita menghembuskan nafas yang terakhir. Keluarga Elroy, saya ingin sekali seluruh bapak-bapak, tapi harus dengan iman ya. Yang belum nikah ya dalam hati aja lah ya. Yang belum nikah tapi ya punya komitmen seperti ini gitu. Aku dan keluargaku, kita bapak-bapak ini akan membacanya ya di kata tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan ya. Seluruh bapak-bapak, dengar istri-istri ya, lapangkan hatimu, legahkan hatimu bahwa suamikulah yang terbaik yang diberikan Tuhan. Bapak-bapak akan dengan iman, dengan gagahnya ya, akan mengucapkan ini dari kata tetapi dengan suara yang lantang. Sekalipun Mas Arfan tuh di sana, Pak, dia di sini, pokoknya kau harus tahu ini suara suamiku ya. Mereka berjawab, Pak Yunan ada di sini, Malas di sana. Bisa dengar nggak? Di antara semua laki-laki yang ada membaca bisa dengar ya? Nah, pegang gitu. Ya, puji Tuhan yang berdekatan, apa-apa. 2,
Kata tetapi. 2, 3. Tetapi aku dan seisi umatku, kami akan Mana dia? Soalnya pakai masker semua ya. Yang mana yang Mbak ulang tadi? Ulang ya. Karena istri-istri udah kedengaran nggak Mas Ab? Oh enggak kedengaran no. Mas Ab, hati-hati Mas Ab ya. Enggak kedengaran, harus lebih keras lagi. Dalam hitungan yang 3 semangat dong ya. Ini keluarga yang kita akan bawa ke rumah Tuhan. 2, 3. Tetapi aku dan seisi umatku, kami akan beribadah pada Tuhan. Saya nggak dengar loh kalian punya suami punya suara. Tapi saya mau tes kembali. Maya belum terlalu dengar dulu ya. Hati-hati loh ini. Mbak Lastri sudah dengar? Belum. Pak Yunan ternyata sekalipun berbisik itu tetap didengar. Tadi Tante Vera sih sudah pagi, jadi dia belum dengar. Tapi dia sudah membaca juga sih. Ya. Coba sekali lagi, mungkin bapak-bapak harus berdiri kayaknya ya, sebagai laki-laki yang siap diberkati Tuhan. Oh ternyata bapak itu cuma 1, 2, makanya mau sepi ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jangan dekat-dekat karena Mbak dia mau dengar. Ini supaya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sabar dulu dalam hati semua dan punya komitmen ya. Soalnya kalau waktu bilang komitmen, mami punya mata yang komitmen ya, itu anak-anak perempuan pun ya. 1, 2, 3. Tetapi aku dan seisi umatku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Pak Wati dengar sekali ya. Saya dengar juga. Adek sip ya. Persiapkan segala berkat Tuhan. Kita berdiri semua. Dan keluarga kita akan ditolong Tuhan. Hanya andalan kita Tuhan Yesus. Dengan penuh iman kita nyanyikan satu-satunya yang kuandalkan. Kita nyanyi refnya, kemudian kita kembali dari awal. Haleluya. Haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya
dengan semua aktivitas kita yang terbatas. Tidak asing lagi ketika kita tahu, kita mendengar di rumah aja. Mungkin karena kita tidak lagi punya pekerjaan banyak, kita sudah ada di rumah. Kita banyak di rumah sekarang ini. Yang sudah bertahun, berpuluh-puluh tahun, belasan tahun kita tidak pernah lakukan ini, tapi kita sudah mulai lakukan di rumah. Karena memang Tuhan mau saat ini kita membangun rumah Tuhan. Rumahku menjadi rumah Tuhan. Kapan lagi ketika kita semua banyak di rumah? Jangan pernah menjadi alasan kita bosan. Tapi saat itu kita merajut cinta yang terbaik lagi dengan keluarga kita. Kita membina lagi kasih sayang lebih lagi pada awal-awal pernikahan kita. Anak-anak haus akan cinta kasih sayang yang dilihat dari rumah tangga kita. Lupakan semua masa lalu. Saat ini kita butuh pertolongan, bukan? Cuma Yesus yang bisa tolong kita. Bagaimana caranya? Jadikan rumah tangga kita menjadi rumah Tuhan. Jangan ada lagi yang kepahitan pada pasangan hidupnya. Jangan. Beri dia berkat, doa berkat pada hari ini. Semua keluarga Elroy yang hadir, beberapa menit berdoa pada Tuhan sebelum kita tinggalkan rumah Tuhan ini. Ada satu minggu yang kita akan lewati tanpa bertemu mungkin satu dengan yang lain, tapi besok minggu kita akan berjumpa dengan menunjukkan bahwa kemenangan sudah kita peroleh. Rumah tanggaku indah sekali menjadi rumah Tuhan. Saya selalu ingatkan, pasanganmu bukan pasangan yang sempurna, tapi dia lagi disempurnakan oleh Kristus. Dia lagi disempurnakan, jangan baik-baik. Jangan sakiti dia, jangan rusak kerohaniannya. Dia lagi membenahi diri. Izinkan, berikan lagi dia peluang, berikan dia waktu untuk berubah. Ada firman Allah, sementara menolong suamimu, istrimu, anak-anakmu, orang tuamu. Jangan pernah mengikat bahwa dia tidak pernah bertobat. Dia pasti bisa bertobat. Berjuanglah bersama untuk menjadikan rumah tanggamu menjadi rumah Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Oleh karena kuasa-Mu, dan bimbingan-Mu. Roh Kudus yang baik, jangan tinggalkan rumah tangga dari keluarga Elroy. Kami mohon lindungilah seluruh rumah tangga keluarga Elroy. Ada mertua di rumah, ada menantu di rumah, ada ipar di rumah, ada saudara-saudara di rumah. Kalau itu Tuhan tempatkan di rumah dari keluarga Elroy, mereka akan sama-sama membangun rumah tangga mereka, keluarga mereka menjadi rumah Tuhan atau keluarga Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan seluruh keluarga Elroy. Jika Tuhan masih dapati jatuh bangun terus dalam kesalahan, dalam keegoisan, dalam kesombongan, sehingga masih ada yang terluka setiap hari, masih ada yang terluka setiap hari. Tidak ada kata-kata manis yang bisa didengar untuk melipur, untuk menghibur, untuk menguatkan. Ampuni jika yang masih ada Tuhan dapati
kata-kata yang keluar dari mulut pasangan, itu suami, itu istri, itu anak-anak, itu orang tua, menyakiti satu dengan yang lain. Tapi semua disadarkan Tuhan untuk mengendalikan diri. Dan masing-masing punya hati untuk mencari kehendak Allah. Masing-masing berjuang untuk saling memberkati satu dengan yang lain. Keluarga Elroy adalah keluarga yang menerima segala berkat Tuhan di bumi dan di surga. Terima kasih banyak Tuhan. Sebentar dengan penuh ketaatan, penuh hormat pada Tuhan, mengembalikan milik Tuhan atau perpuluhan. Karena dari situlah kami tahu keluarga Elroy tidak akan pernah berkekurangan, sekalipun tidak berkelebihan. Mereka tetap tidak berkekurangan. Mereka akan memberikan korban syukur. Semua ini akan dilakukan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan bersama. Amin. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran. Terima kasih banyak ya Roh Kudus. Engkau adalah Roh kebenaran yang sudah membawa seluruh keluarga Elroy masuk ke dalam kebenaran yang hakiki, yang tidak akan pernah bisa diganggu kuat. Kebenaran yang begitu kuat membela, melindungi seluruh keluarga Elroy. Engkau memberikan kesempatan suami, istri, anak-anak laki-laki, anak perempuan, mertua, menantu, ipar dalam satu rumah akan berperan penting untuk membangun, mendirikan rumah tanggaku menjadi rumah Tuhan. Belalah mereka, lindungilah mereka, kuatkan mereka, supaya terwujud 6 bulan ini. Tinggal 6 sampai 7 kali pertemuan untuk membahas rumah tangga ke rumah Tuhan. Kiranya sudah ada berkat-berkat rohani yang dialami oleh seluruh keluarga Elroy. 6 bulan Tuhan bina kami sedemikian rupa, supaya kami tidak berkekurangan dalam segala hal. Tidak kekurangan bahagia, sejahtera, sukacita, tidak kekurangan makanan, minuman, tidak kekurangan pertolongan Tuhan, tidak kekurangan kebaikan Tuhan. Dan kebaikan pertolongan Tuhan itu kami bisa salurkan kepada siapa saja untuk membuktikan rumah tanggaku adalah rumah Tuhan, rumah kelimpahan secara jasmani, terutama secara rohani. Terpuji bagi nama-Mu Tuhan. Sepanjang minggu kami akan kembali mengais rezeki. Kami akan mengelola sawah ladang kami, pertanian kami, perdagangan kami. Kami masih bisa masuk kerja sebagai buruh karyawan. Kami masih mengajar anak-anak lewat online. Sebagai sopir, sebagai tukang, sebagai penjahit, berwirausaha, kami mohon berkat Tuhan. Lindungi kami sepanjang minggu ini dengan kuasa darah Tuhan. Dijauhkan kami dari mara bahaya, kecelakaan, atau kena virus corona. Dijauhkan Tuhan. Karena kami masih merindukan besok minggu kami akan beribadah bersama-sama dengan kekuatan kesehatan dari Tuhan. Minggu ini minggu kemenangan, minggu bahagia, minggu sehat, sukses, beruntung di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang kekasih Tuhan, milik kepunyaan Tuhan yang paling berharga, mari kita pulang sambil membawa berkat penuh, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dan sayang dari penebus kita yaitu Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan, pertolongan, penjagaan, penyertaan dan kemenangan dari Allah Roh Kudus menyertai kita pada siang ini. Bahkan sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, membawa kita semua masuk dalam kerajaan sorga yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa